dan pada malam ini kembali lagi bersama gue Mindful Talk, dan di serial daripada Quantum Mindfulness yang kedua, yang lalu adalah berkaitan dengan LSD Breathing, dan pada malam ini kita berbicara tentang filsafat, khususnya bersama Dr. Farudin Faiz. Nah, malam ini teman-teman, kita sambut dulu ya Dr. Farudin Faiz. Selamat malam, Pak Farudin Faiz. Selamat malam. Ya, salam Yeah. kenal Pak Farudin. Kita pertama untuk ketemu di via online ya. Sama-sama. Salam kenal juga. Mas Farudin, malam ini kita akan lebih banyak bicara tentang berkaitan dengan demystifications atau berkaitan dengan demystifikasi berkaitan dengan mindfulness ya, Mas Farudin ya. Tapi saya lihat ya dari beberapa profil yang ada di internet, Mas Farudin ini adalah paling senang dengan filsafat begitu ya. Karena memang mengajarnya dan juga belajarnya berkaitan dengan filsafat ya. Iya, ini saya terima saja disuruh bicara tentang mindfulness, padahal mungkin sama Nera dan teman-teman di sana lebih ahlinya. Niatnya biar kita saling kenal saja, saling ketemu. Ya, itu. Jadi mungkin nanti malah bicaranya lebih banyak filsafatnya, ya enggak apa-apa, Bang yo. Ahlinya filsafat, nanti bagian mindfulness-nya nanti sama Nera dan teman-teman di sana bisa nambahi. Tapi kasih disclaimer dulu ya, bahwa Mas Faiz kalau ngomong filsafat tapi nggak berat ya Mas ya. Kalau berat nanti saya nggak bisa ngikutin juga nih. Iya. Kita filsafat yang santai-santai saja. Iya. Mas Faiz, saya mau tanya. Mas Faiz betul ya? Kelahiran 75 dan dari Mojokerto ya Mas Faiz ya? Iya, dari Mojokerto. Soalnya saya lihat ada yang tulis berkaitan dengan profilnya Mas Faiz tuh ada yang dari Banyuwangi soalnya. Oh, enggak. Asli Mojokerto. Kelahiran Mojokerto. Tapi ya sudah lama di Jogja. Oh, oke. Iya. Tapi sempat untuk sekolah juga di Jember ya Mas Faiz ya? Di daerah Jember atau di mana madrasah? Ya, waktu SMA saya di Jember. 3 tahun di MAN Jember saat itu. Itu mondok atau bukan? Oh enggak. Ya apa ya namanya? Dulu ada program dari Menteri Agama Pak Munawir Sazali, namanya program khusus untuk anak-anak yang memang dikhususkan fokus belajar agama di MAN-MAN se-Indonesia, dulu ada itu. Nah, saya di sana 3 tahun waktu MAN itu di Jember. Yeah. Oke, terus kemudian ke Jogja ambil di Sunan Kalijaga ya, Universitas Sunan Kalijaga untuk ngaji ambil filsafat. Di UIN. Itu ya sudah banyak saya ceritakan untuk ke teman-teman, sebenarnya ya enggak terlalu kepingin kuliah awalnya, tapi ya sudahlah sama orang tua, yo harus kuliah nak, masa enggak kuliah, masa enggak belajar, ya sudah. Malah ngambil filsafat saat itu. Tapi emang dari awalnya suka filsafat atau memang gimana, Mas Faiz? Enggak. Awalnya itu saya sering bilang ke teman-teman saya, masuk filsafat itu kayak orang bilang seperti tersesat di jalan yang benar. Jadi awalnya itu karena pertimbangan enggak terlalu minat kuliah, akhirnya saat itu waktu ditanya petugas pendaftaran saat itu ya, ini masnya mau kuliah jurusan apa? Saya bilangnya, Pak, ini jurusan-jurusan ini yang paling sepi peminatnya, paling nggak laku apa? Supaya nggak banyak saingan ya? Iya, enggak, supaya kuliahnya enggak berat-berat. Bayangan saya kalau peminatnya sedikit kan kuliahnya enggak terlalu berat, santai-santai saja. Oke. Pertimbangannya itu. Akhirnya malah suka dengan filsafat pada akhirnya. Itu mungkin kayak pepatahnya orang Jawa ya, tresno itu jalaran saka kulino. Jadi cinta itu muncul karena memang tiap hari ketemu, bisa akhirnya suka dengan filsafat. Tapi untuk S1 filsafatnya filsafat umum atau filsafat ada kajian Islamnya juga, Mas Faiz? Kalau namanya dulu akidah filsafat, jadi semacam teologi dan filsafat. Kalau di UIN saat itu. Jadi ada filsafat umumnya, ada filsafat Islamnya, ada teologinya. Isinya itu dulu zaman kuliah. Oke, kemudian lanjut ke S2 untuk ambil masternya juga filsafat juga ya? Ya, masternya filsafat, S3-nya juga begitu. Tapi semuanya UIN, jadi produk lokal lah kalau teman-teman tanya. Aslinya ya alumni
dulu namanya IAIN. Jadi S1, S2, S3 di sana. Sekarang lanjut jadi ngajar di sana ya? Di Sunan Kalijaga Ngajar itu juga ya? di sana. Jadi pokoknya awal dan akhirnya ternyata ya tertambatnya di sana di Jogja. Jadi apa ya katanya teman-teman, aura Mojokertonya sudah banyak hilang, lebih kelihatan Jogjanya. Harusnya kan anak Jawa Timur agak ya, gayanya lebih ceplas-ceplos lebih itu, cuma ya lebih banyak Jogjanya kayaknya di Jogja sejak tahun 93. Oh, Nah, oke. enggak tahu saya, nggih. Sama Nera sudah lahir apa belum, saya belum Belum, tahu saya tahun 97, 9. kelahiran Oh, 97 belum saya. ya. Oh iya, jadi sampean belum lahir saya sudah belajar filsafat. Udah tersesat di jalan yang benar duluan ya? Iya, sudah tersesat di filsafat saat itu, nggih. Oke, Mas Faiz kan banyak menciptakan buku-buku juga tentang filsafat ya. Tadi saya ada baca tentang hermeneutikanya, kemudian tadi ada Nah, menjadi manusia dan menjadi hamba, dan seterusnya. Itu iya. memang dari sejak kecil Mas Faiz suka baca dan ada kecintaan dengan filsafat sebetulnya. Ada kecenderungannya ya? Kalau spesifik filsafat tidak. Kalau suka baca ya. Oke. Jadi kebetulan bapak saya itu ikut bantu ngajar di madrasah zaman saya kecil itu. Nah, itu beliau itu tiap pulang dari sekolahan itu mesti bawa buku. Macam-macam bukunya. Itu yang kemudian saya jadi suka baca sejak kecil. Mungkin itu jadi modal sampai hari ini. Oh, Jadi minat membacanya lumayan sampai sekarang. Jadi seneng baca, akhirnya ya jadi bisa nulis. Saya tidak bilang ahli nulis, tapi karena banyak baca jadi bisa nulis. Karena mungkin punya banyak apa eh, wawasan-wawasan tentang tata kalimat, cara bikin kata dan lain sebagainya. Jadi banyak baca itu tidak sadar membuat saya sedikit-sedikit bisa menulis. Makanya terus ada beberapa buku yang saya tulis. Khususnya ada yang akademis sekali kayak hermeneutik tadi itu isinya sangat ilmiah kampus, tapi yang santai-santai ngobrol juga banyak. Yang paling laku itu kalau sudah nulis tentang cinta-cinta. Wah, iya. itu bisa selalu bestseller. Saya tidak tahu anak-anak hari ini kok seneng dengan tema-tema begitu. Iya, saya lihat Jadi, Mas Faiz banyak tulis tentang Khalil Gibran dan juga Rumi ya, Jalaluddin ya, Rumi itu ya. jadi sebenarnya kalau Khalil Gibran itu dulu skripsi awalnya. Oh, Jadi awalnya skripsi, terus kok suka. Nah, itu terus akhirnya skripsinya diterbitkan. Sehingga kemudian orang ngertinya sedikit ngerti tentang Khalil Gibran. Lemanya kan cinta itu yang Khalil Gibran itu. oh. Nah, ya. Mas Faiz boleh nggak diceritakan gimana ya cara masyarakat tuh bisa cinta dengan filsafat? Yang mudah-mudah kan kalau Mas Faiz kan kayaknya ngajarnya kan enak tuh Oke. ya. Di ngaji filsafat utamanya saya lihat beberapa kali Mas Faiz tuh bawa ceritanya tuh enak, santai. Itu ada tentang Ya. pendekatan bahwa tentang ada perempuan dan juga ada Allah seperti itu kan kayaknya enak banget tuh untuk didengarkan oleh Ya. anak-anak muda. Oke, jadi memang di masyarakat kita itu kata filsafat itu rasanya agak elit memang. Ya. Jadi rasanya agak mahal, agak tidak umum. Nah, itu yang membuat saya tertarik agak ini gimana sih mungkin diksi-diksi filsafat yang rumit, yang ruwet itu kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari kita lah. Itu menurut saya lebih menantang. Ya kalau bagi mahasiswa filsafat sih baca buku filsafat itu mungkin lancar saja, tapi teman-teman yang nggak filsafat itu kan biasanya ya dapat 2 halaman sudah tidur meski kalau baca buku filsafat itu. Jadi saya pinginnya ide-ide kefilsafatan yang luar biasa itu bisa saya terjemahkan dan ditangkap oleh orang biasa lah yang nggak ngerti filsafat tapi bisa ambil pelajaran dari situ. Sebenarnya misinya awalnya itu. Sehingga bahasa-bahasa filsafat yang menurut saya berat itu saya inginnya disampaikan dengan santai saja lah. Bahkan tanpa harus di-pressure. Kadang-kadang kalau saya tahu ini nanti berat, ini nanti sulit dipahami. Di awal sudah saya bilang, diikuti saja, paham, tidak paham, jalan saja lah. Itu biasanya saya kasih gitu. Teman-teman malah santai. Beda kalau di kampus kan itu harus ngerti ya, harus paham. Dosennya ngasih
pressure yang agak kuat. Tapi kan saya ngomong filsafat banyak di luar, di masjid, di forum-forum di luar kelas, jadi lebih bisa minta teman-teman untuk santai lah. Nggak paham, nggak ada hukumannya kok. Ini nggak ada ujiannya, nggak ada itu. Jadi santai, dinikmati saja. Ambil saja yang masuk, ambil saja yang bisa dipahami. Nah, dengan rumus ini kemudian malah kelihatannya lebih bisa masuk. Jadi tidak sekedar mereka mendengarkan, mengikuti, tapi ada banyak hal yang bisa diambil dari strategi ini. Saya perhatikan Mas Faiz juga itu ya, aktif di Masjid Jenderal Sudirman itu dengan pendekatan filsafatnya itu ya. Kalau ngajarin ke para umat-umat di Muslim itu ngajarin filsafatnya, malah justru di masjid-masjid ya. Itu mungkin satu evolusi, satu transformasi yang signifikan ya bagi pembelajaran filsafat yang tadinya mungkin hanya di kampus-kampus, sekarang malah diajarkannya di masjid dan sebagainya. Itu gimana Mas Faiz? Bisa mereka terima? Apakah langsung diterima atau katakanlah, aduh kayaknya nggak paham nih. Justru ada yang merotol-merotol gitu sampai sepi, kemudian baru rame lagi. Kalau peminat itu sebenarnya grafiknya naik. Jadi awalnya itu sangat sedikit, paling 7 orang, 10 orang itu. Tapi kemudian sampai hari ini bisa ratusan kalau ngaji filsafat itu. Nah, memang visinya sejak awal saya jelaskan ini ngaji filsafat ini belajar ya. Jadi konteksnya belajar, tidak harus wajib diterima, disetujui, apalagi langsung dijalankan. Nah, kalau belajar itu kan bisa luas, apa saja bisa dipelajari. Jadi ini bukan doktrinasi, bahkan saya tegaskan ini isinya bukan fatwa agama ya, tidak harus kemudian diikuti. Tidak setuju dibantah juga tidak masalah. Jadi di awal-awal dan di banyak sesi saya tegaskan itu. Sehingga akhirnya bisa lebih luas, tema apa saja bisa masuk. Itu mungkin dulu tidak dibayangkan, kita di masjid ngomong tentang Karl Marx, di masjid ngomong tentang Nietzsche, di masjid ngomong tentang para filosof yang anti Tuhan dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin ada penekanan kesadaran bahwa ini konteksnya belajar ya, nambah wawasan, meluaskan wawasan saja. Jadi sampai hari ini bisa jalan. Ya kadang-kadang kalau teman-teman bertanya misinya ngaji filsafat di masjid itu apa sih Pak? Ya misinya belajar saja, tidak ada target macam-macam, tidak ada target harus menguasai ini sampai itu, tidak, belajar saja. Ini dengan asumsi saya orang itu biasanya kalau ilmunya tambah luas, lebih mudah ditata, lebih mudah untuk memperbaiki diri. Bayangan saya itu sebenarnya. Tapi konon katanya Mas Faiz justru ngajarkannya awal-awal tuh malah serius banget ya. Memang mau dikaji secara serius filsafatnya. Tapi justru banyak permintaan dari umat, jangan terlalu serius lah. Mungkin tadi Mas Faiz bilang yang tidak di awal. Kayaknya butuh deh orang-orang yang awam juga perlu paham kayaknya. Karena di awal itu audiennya memang mahasiswa semua yang khusus ingin belajar filsafat. Jadi saya belum membayangkan ini nanti diikuti orang banyak. Makanya cara ngomong mungkin kalau teman-teman jeli di bagian-bagian awal kajian filsafat itu ya tema-tema sangat spesifik filsafat. Tapi belakangan banyak sekali yang mengikuti. Ini sudah tidak bisa, agak berat lagi, audiennya sudah sangat banyak. Jadi apa ya, mungkin semacam tata bahasa, cara penyampaian harus agak diturunkan, tidak terlalu ketat cara berpikir filsafatnya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti mencermati ya beda-beda gaya penyampaian. Termasuk era pandemi kemarin. Pandemi kemarin secara online. Jadi kalau bahasanya orang Jawa itu kalau online itu kan kurang apa ya? Kurang gayeng lah kalau kurang afdol, jadi kurang asik. Nah, itu beda gaya penyampaiannya. Yang langsung juga beda. Awal-awal itu sangat serius, di tengah-tengah agak santai. Zaman pandemi berubah lagi. Ini mungkin bulan-bulan ini sudah mulai langsung lagi cara kajiannya. Mas Faiz berarti start di 2015 kan ya untuk ngaji filsafat itu? 2013. Oke, 2013 itu offline ya masih ya? Iya, masih offline. Di offline itu grafik udah mulai naik ya? Ya, saya bilang tadi awalnya itu paling belasan. Tapi ya sekarang sudah ratusan pesertanya. Karena kebetulan kalau di Jogja kan mahasiswa banyak. Jadi ya mungkin bagi anak-anak muda di sana ya lumayan lah pindah tempat nongkrong gitu aja kan.
Daripada malam-malam kan bosen di kafe terus, sekali-sekali di masjid ngomong filsafat, mungkin begitu. Oh, setiap Jadi malam minggu maksudnya ya? Setiap malam minggu. setiap malam Kamis, Oh, malam setiap malam Kamis. Kamis, ya. Oke. Jadi ya mulai bulan ini sudah offline, sudah ketemu langsung. Rabu kemarin sudah dimulai. Mas Pai, saya mau bicara tentang dua hal ya sebetulnya. Yang pertama adalah tentang Ya, monggo-monggo. filsafatnya. Ya. Filsafatnya itu kan adalah tadi Mas Faiz bilang nggak boleh lagi tuh bicara yang terlalu serius karena nanti audiensnya nggak mengerti kan. Nah itu kan artinya ada tereduksi tuh ya kan. Nah maksud saya ini yang tereduksi ini secara aksiologisnya atau epistemologisnya aja yang diubah pendekatannya. Nah ini bicara filsafat ya kita ya. Iya. Iya. Jadi mungkin lebih pasnya retorika penyampaiannya saja. Oke, Jadi, caranya ya. Iya, caranya saja, termasuk ilustrasi-ilustrasinya, mungkin improvisasi dengan diasosiasikan dengan apa, diarahkan berpikirnya kemana, mungkin lebih ke itunya saja. Gagasan utamanya ya sama sebenarnya yang diangkat sama-sama dari buku-buku filsafat, cerita-cerita tentang pikiran-pikirannya para filosof. Sebenarnya fokusnya ke sana. Jadi lebih ke penyampaiannya saja yang dikemas ulang, menyesuaikan dengan audiensnya. Kadang-kadang ya saya hindari sampai istilah-istilahnya, karena kadang-kadang filosof itu kan pakai istilah-istilah yang khusus, yang itu sulit dipahami. Bahkan kadang-kadang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah ini harus agak improvisasi untuk membuat mereka bisa paham tentang. Kemudian nanti kalau misalnya sudah menjelaskan filsafat, katakanlah pertama kan jelaskan tentang si tokohnya dulu gitu kan ya, kemudian gagasannya dan sebagainya. Nanti benang merahnya tuh gimana kalau dikaitkan dengan ajaran-ajaran di Islam, Mas Faiz? Sehingga mereka bisa paham. Variatif sebenarnya, saya tidak pernah matok pola. Jadi kadang-kadang tidak ada Islamnya sama sekali, ya filsafat saja. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang ya. Jadi ini tidak ada sama sekali audiennya saya minta santai, saya juga santai. Jadi saya tidak akan memaksa, kalau tidak ketemu benang merahnya terus ditemu-temukan nanti malah kacau. Jadi kalau memang selaras ya saya sebutkan ini kesesuaiannya, kalau tidak ya tidak. Nanti biar tidak mengacaukan filsafatnya juga, apalagi nanti mengacaukan agamanya juga. Jadi tidak masalah karena memang konteksnya belajar. Jadi saya tidak mewajibkan nanti ini loh korelasinya dengan ajaran agama, tidak mewajibkan itu. Kalau pas ada ya saya sebutkan sejauh yang saya pahami. Tapi kalau tidak ya saya tidak menyinggung itu. Jadi cara menyampaikannya begitu. Gak bisa dipaksakan ya. Iya, jadi tidak kita paksa harus nanti teman-teman mahasiswa kan juga ngerti kalau ini, wah ini cuma dicocok-cocokkan saja, itu mereka mesti tahu juga kalau saya arahkan ke situ ya. Oke, terus saya mau tanya dampaknya ya. Ini kan diajarkan di masjid kepada umat Islam. Tadi ada bicara tentang ada filsafat, maaf ya, anti Tuhan dan sebagainya. Nanti kan ada kontradiksi dengan Muslim dan sebagainya. Saya juga ini dapat informasi ini dari satu pertanyaan yang pernah ditanyakan Mas Faiz. Itu gimana nanti kalau misalnya orang yang mempelajarinya itu katakanlah umat Muslim, kemudian ada keyakinannya yang jadi goyah atau seperti apa dampak negatifnya katakanlah itu ya. Itu gimana Mas Faiz untuk bisa meminimalisir hal tersebut di masjid-masjid seperti itu? Jadi sementara ini saya belum ketemu komplain atau kasus yang seperti itu. Tapi biasanya kalau ada tema-tema yang secara frontal nabrak keimanan Islam misalnya, karena itu di masjid, ya saya jelaskan. Jadi misalnya kalau yang anti Tuhan, nah ini gagasan semacam ini, argumennya ini, tetapi kontennya ini tabrakan dengan keimanan kita. Kalau kita keimanannya begini dengan argumen begini. Jadi di ngaji itu ya saya menyampaikan argumennya tokoh-tokoh ateis, termasuk juga argumennya tokoh-tokoh yang menyerang orang-orang ateis. Jadi audiennya nanti paham. Jadi kalau mau setuju pakai argumen ini, tapi argumen ini juga ada kritiknya seperti ini. Jadi makanya memang misinya memperluas wawasan. Jadi saya selalu pesan ke teman-teman, setuju atau tidak setuju kita harus ngerti argumennya.
Jadi tahu dasarnya, tidak sekedar marah-marah, tidak setuju. Tapi saya tidak setuju dengan argumen ini karena ternyata pikirannya isinya begini. Nah, hari ini kan banyak kita itu mengkritik, tidak setuju, marah-marah, tapi tidak ngerti yang tidak kita setujui itu apa. Nah, itu Boleh sih nggak, Mas antara Faiz? Boleh nggak ya, diterjemahkan kalau misalnya filsafatnya itu adalah teksnya, kemudian adalah ya, konteksnya itu adalah berkaitan dengan muslimnya itu. Jadi Mas Faiz berusaha ya. untuk tuangkan dulu tuh teksnya, tapi sesuai dengan konteksnya itu ya, Nah, ya. Jadi saya sering pakai istilah wadahnya. wadahnya. Ya, jadi wadahnya itu ya umat ini, Islam ini. Karena memang satu ketika pas saya ditanya tujuannya apa, ya saya bilang ini sebenarnya tujuannya untuk memberi menu yang berbeda saja pada umat. Jadi selama ini kan umat itu di semua masjid kan menurut saya banyak menunya itu sama. Jadi yang disampaikan sama. Itu kayak kalau restoran itu kan kalau menunya cuma sedikit ya yang datang yang suka menu itu saja. Sementara umat kita kan ya macam-macam seleranya. Nah, makanya di ngaji filsafat ini yo mungkin lebih 90% yang datang mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda. Nah, karena mungkin Oh, ya karena mereka mungkin ingin menu yang berbeda dari menu yang lain. Makanya ini di antara idealisme yang dibawa itu memang membawa memberi pencerahan secara berbeda yang tidak sama dengan mungkin ulama-ulama yang lain yang memang mengajarkan agama ya. Kita pakai filsafat. berarti aman lah ya untuk umat-umat Nah, Islam masih aman lah sampai sekarang ya. Karena kan memang kajian akademisnya kan untuk mahasiswa ya, selama ini masih sejauh iya, itu. jadi selama ini masih aman. Ya kritik tentu saja ada, cuma bukan kritik yang terus nabrak ngajinya, ndak boleh. Ndak. Biasanya kritik itu, loh filsafat ini kan anti Tuhan, filsafat itu. Ya, wong ya kita tidak menyuruh untuk ikut filsafat itu, cuma menjelaskan ini loh cara berpikir yang anti Tuhan itu. Nah, kadang-kadang saya uraikan juga kelemahan-kelemahannya semacam ini biasanya. Oke, Mas Faiz dalam berfilsafat tuh prinsipnya Mas Faiz apa? Apakah misalnya kan satu prinsip ya, misalnya rasional gitu yang ditekankan atau Ya. katakanlah yang lain. Gimana Mas Faiz? Oke, jadi yo filsafat itu kan sebenarnya semangatnya adalah semangat hidup secara sadar, rasional, dan tidak asal-asalan. Bahasa saya sering begitu. Mm-mm. Jadi banyak di antara kita kan yang hidup itu ya pokoknya jalan saja, mengalir saja, tidak tahu mengapa begini, mengapa begitu. Kita tidak pernah menguji hidup kita ini pas apa enggak, cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Begitu ingin menguji kita tidak tahu alatnya, tidak ngerti caranya, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya jasanya filsafat paling besar itu. Ini saya kan sering pakai ilustrasi lahirnya filsafat itu kan dulu memang menyerang gaya hidup mitos yang tidak masuk akal. Mm-mm. Jadi kayak di Yunani itu dulu kan mengkritik dewa, cara berpikir dewa-dewa gaya orang Yunani lama. Nah, para filosof menawarkan cara berpikir yang lebih logis, yang lebih masuk akal, argumentatif. Jadi ini untuk hidup secara sadar. Makanya filsafat itu sering dipandang menjengkelkan karena dia menguji hidup kita. Hidup enak-enak sudah nyaman-nyaman kok dipertanyakan lagi, diurai lagi, dibahas lagi. Nah, itu ya kita yang nyaman biasanya jengkel kan, kok sudah ndak usah dianu lagi, tambah sumpek saja tambah. Nah, itu yang buat orang terus ndak terlalu suka dengan filsafat biasanya begitu. Tapi ya kalau ndak digugah seperti itu ya nanti sampai akhir hidup kita ndak serius. Iya. Ya mungkin mirip dengan temanya Samanera dan kawan-kawan kan itu ya harus mindful, harus sepenuh hati dengan penuh kesadaran. Tidak iseng, tidak santai-santai. Tapi di Ya, sisi lain juga kalau misalnya filsafat nggak diterapkan, nggak ada inovasi ya Mas Faiz ya. Jadi hidupnya ya, ya santai-santai aja, bener-bener santai dan tanpa ada perubahan kan. iya. Jadi saya punya tesis bahwa peradaban-peradaban besar dunia yang silih berganti itu mengikuti keterbukaan berpikir dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mm-mm. Jadi ya itu yang kuncinya kan tetap filsafat tadi. Jadi mau berpikir mendalam, mau hidup secara reflektif, kontemplatif, itu nanti jadi kunci memuncaknya peradaban dan dia nanti akan jadi kiblatnya dunia.
Nah, itu saya punya tesis itu karena saya lihat poros-poros peradaban itu ternyata tidak mengikuti kekuasaan atau kekuatan politiknya, tapi mengikuti kejayaan ilmunya. Termasuk era sebelum Masehi, termasuk era kuno, itu dia disebut puncaknya peradaban ketika sains teknologi di situ memuncak. Termasuk hari ini Barat. Dulu pernah Islam, pernah sebelumnya Yunani, pernah dulu India kuno, Tiongkok kuno, Mesir kuno. Itu kan bukan kekuasaannya yang luas, tapi karya-karya sains, teknologi, dan kefilsafatannya yang memuncak, yang membuat dia jadi pusatnya peradaban. Maju itu ternyata di situ kuncinya. Bukan Nah, tentang itu kekuasaannya ya. ya, bukan karena kekuasaannya. Yunani itu dulu kecil dibandingkan Persia, dibandingkan Romawi. Tapi dia dianggap kiblatnya dunia saat itu karena di situ filsafat, sains berkembang pesat sekali. Iya. Tapi Mas Faiz, kalau kita lihat dampak atau implikasinya ke zaman sekarang dengan perkembangan yang seperti Mas Faiz tulis ya, itu kan yang namanya sains dan berkembang, teknologi berkembang, inovasi semuanya, itu malah terjadi dampaknya dehumanization, yaitu adalah dehumanisasi. Sehingga banyak orang yang tidak memanusiakan manusia. Artinya ada beberapa teknologi yang berkembang atau ilmu pengetahuan yang sudah sangat signifikan perkembangannya. Itu justru membuat kemanusiaan itu menjadi semakin pudar atau semakin bias. Gimana Mas Faiz komentarnya? Jadi, itu terjadi kalau saya karena manusianya. Oke. Jadi sikap mental yang kita pakai di hadapan sains dan teknologi itu agak tidak pas. Jadi agak keliru. Sering terjadi kita itu penciptanya karya-karya inovasi teknologi yang harusnya kita yang mengontrol, pada gilirannya terbalik, kita yang dikontrol oleh karya ciptaan kita sendiri. Jadi kita, alat-alat yang kita ciptakan itu harusnya menjembatani kita untuk mewujudkan visi misi kemanusiaan, ketuhanan kita, tapi kemudian kebalik. Alat-alat itu yang balik kemudian mengendalikan kita. Ya, hari-hari ini kan kita banyak khawatir itu, jangan-jangan nanti manusia ini digusur oleh ciptaan-ciptaannya sendiri. Itu yang disebut dehumanisasi. Wong kita hari ini misalnya smartphone saja, itu kan kita tidak bisa terpisah sebentar saja dengan smartphone, tidak bisa terpisah sebentar saja dengan listrik, dengan TV, dengan jaringan, dengan itu dan lain sebagainya. Itu pada gilirannya itu ya kebalik, kita yang diatur, dikendalikan oleh mesin-mesin ciptaan kita sendiri. Ini yang saya maksud sikap mental. Jadi cara kita memposisikan diri di hadapan teknologi yang keliru. Ini nanti masuknya ke filsafat teknologi itu. Bagaimana hari ini kita sering lenyap, sering hilang kedirian kita itu digantikan oleh teknologi. Bahkan kemarin saya baca itu ada banyak sekali profesi yang mungkin sebentar lagi hilang. Iya, robot ya, pakai robot sekarang. Iya. Guru itu mungkin sebentar lagi tidak terlalu dibutuhkan. Dosen juga begitu. Kita pakai YouTube saja kan selesai. Oke. Iya, ketemu ahlinya langsung lewat YouTube kan selesai. Tidak pakai, tidak butuh guru-guru, nanti malah susah, ada guru, ada dosen, banyak tugas. Mending lewat YouTube nanti saya dapat aslinya langsung. Kepingin mendengarkan filosof siapa bicara langsung di YouTube ada. Tidak harus, itu lama-lama profesi guru bisa tergusur. Sekolah mungkin juga lama-lama ngapain capek-capek bikin bangunan, bikin kampus mahal-mahal. Wong online saja bisa. Nah, ini lama-lama nanti banyak profesi tergusur. Bayangkan kalau kampus itu digusur, tidak ada lagi kampus yang fisik, berapa banyak profesi yang akan lenyap. Jadi itu dampaknya akan besar sekali. Peradaban ini akan berubah wajah secara luar biasa, apalagi setelah pandemi kemarin. Nah, ini yang kalau kita tidak hati-hati, ya pada akhirnya kita jadi budaknya ciptaan kita sendiri. Jadi termasuk HP itu saya yang paling kelihatan hari ini kan HP itu. Kadang-kadang HP, baterainya habis saja kita cas, ya kita tunggui sebelahnya dengan setia sekali sampai isinya penuh karena segera ingin
buka lagi. Ini misalnya ini kita dialog 2 jam, ini kita ya jangan-jangan ada WA masuk, jangan-jangan ada. Kita kan rindunya luar biasa dengan itu. Pikirannya udah Kita ke HP ya. dikontrol. Pikirannya Iya, udah ke HP duluan. kita dikontrol habis-habisan oleh alat-alat itu. Jadi mungkin generasi saya itu ngalami tidak ada listrik sampai kemudian ada listrik, tidak ada internet sampai kemudian ada internet. Telepon zaman dulu masih telepon rumah, sekarang telepon genggam. Itu perkembangan teknologi yang macam-macam. Kalau generasi saya mungkin masih mampu lah seandainya hidup tanpa listrik misalnya. Saya pernah ngalami. Tapi mungkin generasi setelah saya nggak membayangkan gimana saya bisa hidup tanpa listrik. Saya bisa hidup tanpa jaringan. Anak-anak hari ini nggak membayangkan hidup nggak ada komputer, nggak ada HP. Jadi banyak porsi dan posisi hidup kita sekarang digantikan oleh mesin. Itu yang kalau bahasa tadi ya, ada dehumanisasi. Jadi manusia tergerus status kemanusiaannya karena sains, karena ciptaannya sendiri. Nah, ini yang sikap mental kita yang keliru di hadapan sains. Dari alat sekarang jadi yang menguasai. Dari hanya fasilitas sekarang jadi kayak yang punya. Nah, itu yang sulit posisi kita. Yeah. Tapi Mas Faiz, ini ada pertanyaan yang banyak banget dari teman-teman saya juga ya di teknologi pembelajaran. Itu kan nanti kan yang namanya perubahan atau inovasi kan itu kan inevitable ya, gak bisa terhindarkan kan ya. Jadi itu maksudnya nanti pasti dehumanization tuh tidak terhindarkan juga maksudnya Mas Faiz. Dengan tadinya seperti adanya artificial intelligence yang akan menggantikan profesi guru dan sebagainya, bahkan semua hal-hal yang bisa digantikan dengan robot itu sudah bisa digantikan kan dengan robot nanti supaya tidak terlalu banyak memperkerjakan orang-orang. Berarti itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan ya Mas Faiz ya. Kalau misalnya kita terlepas dari sikap mentalnya ya, sikap mental terhadap teknologinya. Iya. Jadi kalau kita posisikan sebagai inevitable, ya pada akhirnya kita tidak akan mampu menghindar. Tapi sebenarnya kalau kita renungi, bisa saja kok kita ngerem misalnya. Jadi bisa saja kok kita tidak make atau make sesuai kebutuhan saja, tidak ditelan sedalam itu juga bisa. Mungkin teman-teman sama Nera juga masih ingat saya. Yang saya ingat, saya suka di antara konsepnya Gandhi itu, dia punya konsep humanistik teknologi. Salah satu contoh ya, kalau dia menganggap oh ini teknologi diambil ininya saja, kalau terlalu canggih malah efeknya lebih buruk. Nah, itu kan ditolak bisa. Saya ambil sampai level ini. Nanti kalau sebenarnya bisa sampai level lebih tinggi, tapi kalau dilanjutkan lebih bahaya lagi. Nah, sebenarnya sains juga punya kesadaran ini. Jadi ada beberapa temuan-temuan yang sebenarnya ya bisa saja diteruskan, dilanjut sampai dalam. Tapi ini tidak etis kalau dilanjutkan. Nah, ini kan masih ada kesadaran etis, terus penelitiannya dihentikan atau eksplorasinya dibatasi. Nah, ini sebenarnya kesadaran-kesadaran humanistik. Jadi tidak mengikuti begitu saja. Ya kalau memang sudah ditemukan, ya kalau memang sudah itu ya harus jalan. Tidak begitu. Jadi tidak science for science. Jadi tetap sains itu kita posisikan sebagai fasilitas kita, pembantu kita, sebagai media alat kita untuk ideal-ideal yang kita miliki, nilai-nilai yang ingin kita tegakkan. Jadi inevitable atau tidak itu kan pikiran kita. Wong yo kita tidak pakai HP sebenarnya bisa kok, tapi karena kita sendiri yang menganggap oh ini penting, oh ini tidak, ya akhirnya kita sama sekali ditelan oleh dunia smartphone. Jadi remnya itu sebenarnya ada di kita. Jadi, kalau kita mau pasti bisa. Tapi kalau kita tidak, ya tidak akan bisa. Jadi judgement bahwa ini inevitable, ini tidak, itu kan ya dari kita sendiri sebenarnya. Wong itu ciptaan kita kok. Kalau kita mau berhenti, ya dia berhenti. Kalau kita mau pakai, ya dia jalan. Kalau kita tidak pakai, dia yang nganggur. Kan sebenarnya hakikatnya itu. Berarti kita harus kasih batasan ya, bahwasanya teknologinya itu hanya sebagai fasilitas ya Mas Faiz ya? Iya, jadi dikasih batas. Ya saya ilustrasikan tadi ya, misalnya contohnya Gandhi. Zaman Gandhi itu banyak pabrik-pabrik tekstil yang mulai menjamur. Tapi Gandhi melihat ini kalau orang-orang di tempat saya ini ditelan oleh teknologi tekstil ini, banyak pengrajin kain yang manual lokal ini akan tergerus habis. Akhirnya kan beliau punya alat pintal sendiri di
desanya yang bareng-bareng untuk ya kita bikin sendiri untuk kita diputar di kalangan kita sendiri. Ini salah satu contoh. Jadi menolak untuk ditelan begitu saja. Oke. Ini Kalau di masa saat ini, Mas Faiz, gimana cara kita bisa katakanlah memberikan edukasi itu kepada masyarakat untuk tahu tentang batasan humanistik teknologi tadi, sehingga ada sikap mental yang bagus dari mereka, tahu batasannya juga terhadap teknologi itu. Jadi itu kalau pakai bahasa hari ini itu istilahnya literasi. Jadi anak-anak kita, anak-anak muda, remaja termasuk kita itu hendaknya tahu sejauh mana alat-alat yang kita ciptakan itu manfaat yang bisa kita ambil sesuai kebutuhan, sesuai kepentingan, dan tidak berlebihan sampai mereduksi kemanusiaan kita. Ini memang perlu pelajaran bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng dan diupayakan bersama. Jadi, ya istilahnya hari ini kan sering literasi teknologi. Itu upaya agar kita tidak ditelan begitu saja oleh teknologi. Agar teknologi hanya berperan sebagai fasilitas, sebagai alat yang kita gunakan untuk menegakkan nilai-nilai yang kita yakini. Memang hari ini kalau bahasa saya ya, ada filosof yang bilang masyarakat hari ini itu punya penyakit akut yang sulit sekali disembuhkan, namanya ekstase komunikasi. Oke. Iya, jadi kita itu ekstase, filosof ini namanya Yang Brodiat. Dia punya istilah bagus untuk menunjuk masyarakat digital hari ini. Ekstase komunikasi dan epilepsi komunikasi. Gimana Mas Faiz, coba elaborasikan lebih lanjut tentang itu. Jadi ekstase itu kan kayak orang mabuk. Iya. Kayak kita sakau itu kan ngomongnya banyak tapi tidak ada artinya, dangkal. Jadi kita kan aktivitas hari ini itu kan bertaburan informasi, data, saling share apa, gegeran apa, ramai sekali tiap hari. Tidak pernah sepi kita. Ya. Tapi dangkal semua. Dangkal itu, kalau kita tidak baca juga tidak apa-apa. Kita ketinggalan info itu juga tidak apa-apa. Wong tidak urgent, tidak penting. Atau kalau bahasa filsafatnya tidak eksistensial. Jadi lebih banyak ngalor ngidulnya. Mungkin teman-teman bisa ngecek ya. Aktivitas di WA kita itu dalam sehari berapa persen isinya serius, penting, manfaat dengan yang iseng-iseng ngomong apa, santai-santai ngobrol apa, dan lain sebagainya. Itu yang istilahnya ekstase. Jadi tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada maknanya komunikasi. Jadi yang penting saya ngomong, yang penting aku eksis tampil, yang penting aku tercitrakan begini. Ini persis kayak orang ekstase. Nah, yang kedua kayak orang epilepsi. Jadi hari ini itu kan kita diombang-ambingkan oleh dari viral ke viral. Viral yang satu ke viral yang lain. Iya. Jadi, ya, ini kita persis orang epilepsi. Viral itu kan sesuatu yang mengagetkan, yang wow. Jadi kita kayak orang epilepsi. Tegang-tegang sebentar, ambil nafas, ada lagi. Tegang-tegang lagi kita, gegeran lagi. Nanti sebentar lagi tegang lagi. Jadi kita persis orang epilepsi. Jadi hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang epilepsi komunikasi, yang ekstase komunikasi. Jadi akhirnya apa? Itu tadi, nilai-nilai kemanusiaan, idealisme hidup kita banyak tergerus, banyak lewat. Hidup kita jadi dangkal, tidak dalam. Itu yang kemudian sering jadi sumber kegelisahan orang-orang hari ini. Jadi saya belum lama ini baca katanya manusia di dunia ini hari ini sekitar 300 juta orang itu depresi. 300 juta orang? Iya, 300 juta orang depresi dan satu orang bunuh diri setiap 40 detik. Wow. Di seluruh dunia karena depresi. Kalau di Indonesia itu sekitar 16 juta orang depresi. Nah, yang dari 16 juta ini katanya hanya 10% yang sadar bahwa dia punya sakit jiwa dan mau ke rumah sakit, mau ke psikiater, mau ke psikolog. 90%-nya tidak mau dan tidak menganggap dirinya depresi. Tapi emang kayak gitu kan, kalau ditanya, kamu depresi? Enggak. Dia akan jawabnya enggak kan? Kalau ya stres, enggak.
Tapi nada ngomong ndaknya itu kelihatan kalau dia depresi sebenarnya. Tapi semoga kita nggak epilepsi ya. Oh ya, jadi ya kalau hidup epilepsi terus itu kan ya mau ndak mau kita nanti depresi. Kadang-kadang kita itu stres untuk hal-hal yang bukan urusan kita. Ya. Hanya karena kita terseret arus epilepsi tadi, kekagetan demi kekagetan. Jadi dalam banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan kita dipaksa untuk komen, kita dipaksa untuk punya pendapat karena ingin tetap eksis. Akhirnya kita stres sendiri. Padahal itu hal-hal yang kita tidak ikut juga tidak masalah, tidak ngefek juga di problem yang sedang kita angkat dan lain sebagainya. Tapi Mas Faiz itu nggak bisa dibohongin juga ya. Kita nggak bisa bohongin juga. Sekarang malah justru yang epilepsi dan juga tadi dibilangnya ekstasi itu malah justru yang lebih viral sekarang dibandingkan apa yang kita omongin lebih katakanlah lebih mendalam, tidak dangkal dan sebagainya. Gimana Mas Faiz? Itu justru orang lebih takut kehilangan informasi tentang itu sekarang ya, FOMO ya. Fear of missing out-nya itu malah muncul kepada hal seperti itu. Jadi ada filosof mungkin teman-teman kalau ingin mendalami namanya Paul Virilio. Jadi zaman hari ini itu kenapa sih kok kita sulit menghindar dari ekstase dan epilepsi tadi? Karena kita berlomba-lomba dalam informasi, ingin cepet-cepetan, khawatir terlambat. Jadi akhirnya apa? Asal ambil, asal nyamber, meskipun kita tidak tahu itu hakikatnya apa, aku harus duluan. Ingin mengabarkan apa, itu kan hari ini cepet-cepetan. Seolah-olah yang lebih dulu mengabarkan itu bisa lebih menepuk dada. No, aku tahu duluan loh. Aku lebih ngerti dulu. Jadi kalau ada orang posting apa terus kita bilang, aku sudah ngerti duluan, sudah tak posting di anu. Nah, itu rasanya kan bangga. Nah, jadi ada perlombaan ini hari ini itu. Atau kalau pakai bahasa budaya, hari ini orang inginnya serba cepat, serba instan. Nah, itu yang membuat kita kalau diajak mendalam susah. Diajak sulit-sulit mikir filsafat, mikir mindfulness itu. Alah, ngapain? Kalah nanti, telat dengan yang lain, nanti khawatir ndak eksis. Kita ndak posting saja, atau posting kok ndak ada yang nge-like, ndak ada yang jempol, ndak ada yang suka. Itu kan kita gelisah hari ini. Khawatir ya, malah di-hide. Sekarang kan di Instagram kan ada hide like count-nya kan, di-hide semuanya. Jadi khawatir ndak diakui keberadaan kita. Itu kan kita sering begitu. Makanya kita berlomba. Kadang-kadang ada orang kemarin saya baru tahu ternyata follower itu bisa beli. Subscriber itu bisa beli. Jadi rasanya yang memfollow kita banyak itu. Padahal kita ya beli itu kan. Jadi kayak kebanggaan semu itu. Wah, temanku banyak kan seolah-olah gitu. Padahal itu palsu. Dan kita tahu itu palsu. Wong kita sendiri yang beli. Tapi ya kita karena ikut arus ini tadi. Jadi ingin instan, ingin cepat. Tenggelam dalam budaya epilepsi, budaya ekstase tadi. Ya, dan itu berdampak signifikan ke dehumanization juga ya, Mas Faiz ya? Iya, kualitas generasi yang jelas. Jadi kualitas generasi kita akhirnya ya itu tadi, sulit mendalam. Kalau secara teknis, skill mungkin luar biasa anak-anak hari ini, teknologi macam-macam penguasaannya. Tapi kedalaman makna hidup yang sadar seperti filsafat-filsafat awal yang saya jelaskan tadi itu agak jadi barang langka. Jadi penjelasan-penjelasan tentang makna, tentang kedalaman, tentang mindful, tentang apa, itu kan rasanya kayak wah ini lama kalau begini, nggak kalah cepet sama yang lain. Jadi nggak segera bisa sukses, nggak segera bisa terkenal, nggak segera bisa viral kalau pelan-pelan seperti ini. Semua ingin cepat. Nah itu problem kita hari ini. Oke. Mas Faiz, ini lari ke tema kita ya. Ini kan adalah quantum mindfulness, kita bahas demystifying mindfulness ya. Saya setuju dengan berbagai macam reduksi itu, sampai itu berdampak juga kepada yang namanya mindfulness itu kan. Sampai sekarang tuh orang-orang punya persepsi yang katakanlah banyak yang keliru-keliru, banyak hal-hal yang katakanlah ini mistik dan sebagainya, dan bahkan mereka tanpa literasi sedikit aja ya misalnya, mereka sudah bisa kasih kesimpulan dan generalisasi, oh meditasi itu mistik dan sebagainya, hati-hati kalau meditasi. Nah dari Mas Faiz sendiri, gimana sih menerjemahkan mindfulness ini dalam bahasa filsafat tapi bisa diajarkan kepada secara umum kepada publik seperti itu? Ya, jadi biasanya kalau ke teman-teman itu ya saya
memakai diksi yang sekiranya mereka bisa menerima. Jadi karena kadang-kadang diksi tertentu itu membawa konotasi tertentu. Makanya hari ini kalau saya misalnya ya pakai istilah meditasi, mungkin mereka punya konotasi yang lain. Istilah mindful lebih umum, lebih mudah diterima. Atau mungkin istilah mindful sekarang juga punya konotasi lain. Ya saya sering ganti istilah, ganti mungkin hidup dengan penuh kesadaran, hidup dengan kesungguhan hati dan lain sebagainya. Nah, itu strategi saya di ngaji filsafat biasanya begitu. Bahkan kan ada orang itu istilah filsafat saja anti, ya sudah diganti saja, wong cuma istilah saja kok. Yang penting orangnya mau berpikir kritis, mau berpikir argumentatif. Nah, sama kayak mindful ini, biasanya saya pakai diksi, yuk hidup dengan sadar, yuk kita mau berpikir yang benar, yuk kita jangan asal-asalan deh hidupnya itu. Nah, diawali dari diksi-diksi ini, biasanya mereka bisa masuk. Karena pengalaman saya beberapa kali diskusi untuk tema-tema termasuk mindful, termasuk meditasi ini. Ini mungkin catatan ya, ini baru tadi saya catat. Ada berbagai kesan yang melenceng. Ini mungkin sama Nera dan teman-teman yang nanti selanjutnya tugasnya meluruskan. Misalnya saya bicara meditasi. Yang pertama kesan yang sering muncul bahwa meditasi itu sulit. Hanya orang-orang di makom tertentu yang bisa melakukannya. Jadi hanya orang-orang di level tertentu yang bisa melakukannya. Nah, jadi ini kesan pertama yang sering muncul. Kemudian yang kedua, lama. Jadi manfaatnya itu baru terasa setelah lama. Setelah bolak-balik lama sekian puluh kali meditasi baru manfaatnya terasa. Ada kesan begitu. Kemudian ada juga kesan eskapis. Nah, termasuk isu mindful ini ada beberapa saya tangkap kesan bahwa ini jangan-jangan ini melarikan diri dari kenyataan. Ada masalah, nyari katarsis saja. Nah, ada kesan begitu. Nah, ini PR nanti dijelaskan. Ini kan baru bulan-bulannya membahas ini. Kemudian ada yang bilang butuh waktu khusus spesifik panjang dan saya tidak bisa, saya sibuk. Saya waktunya sudah full, saya waktunya sudah penuh. Nah, ini juga kesan. Ada yang bilang juga afiliasinya. Ini agama tertentu, kalau agama saya tidak ada, kalau anunya tidak ada. Ini juga pasti ada hari ini. Termasuk meditasi itu khusus untuk orang-orang yang memang ingin hidup spiritual. Jadi kalau saya kan hidupnya rasional, jadi enggak butuh yang gitu-gitu, pokoknya yang masuk akal saja. Nah, ini PR. Jadi ada kesan ketika orang ngomong meditasi atau mindfulness itu kesannya seperti ini. Makanya tadi penting kita kemas dengan bahasa yang lebih mudah, yang lebih membuat orang paham bahwa mindful, meditasi itu tidak begitu. Nah, kalau di filsafat biasanya saya pakai strategi, pakai asosiasi-asosiasi. Jadi diasosiasikan sesuai level pemahaman mereka. Jadi misalnya untuk mindful itu biasanya saya pakai kategori kita itu kan hidupnya biasanya hanya 2 step. Dari stimulus terus reaction. Ada dorongan apa, kita bereaksi. Sekarang jangan gitulah. Kita begitu ada stimulus kita mindful, kita pikirkan, kita renungi, kita hati-hati dulu sebelum diputuskan. Baru terus bukan reaction, akhirnya kita respon yang secara tepat. Nah, ini kan diksinya sangat umum. Pakai istilah ini mungkin lebih bisa masuk. Jadi jangan reaktif lah. Kita responsif. Nah, kalau respon lebih bertanggung jawab. Kita dipikir dulu, direnungi dulu. Kita tenang dulu, jangan kesusu. Nah, misalnya saya sering juga pakai diksi hidup itu dipahami, disadari, kemudian dijalankan di alternatif terbaiknya. Nah, ini kan sangat umum untuk dipahami, disadari. Nah, sebenarnya ini kan kuncinya mindful kan ada di sini. Jadi hidup yang kita kenali diri, kemudian kita sadari, kemudian dari situ kita tenang, kemudian kita bisa
oh ternyata yang kemarin salah, saya pasnya ini, udah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang saya juga pakai diksi apa ya, kayak ada peribahasa tuh, you can stop the wave but you can learn how to surf. Iya. Jadi engkau tidak bisa menghentikan gelombang, tapi engkau bisa latihan surfing di atas gelombang. Nah itu kan anak-anak muda seneng dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi biarkan mereka terbuka sendiri untuk, oh berarti saya harus mindful, saya harus serius. Nah ini, karena kadang-kadang saya lihat banyak hari ini yang tertarik dengan mindful karena memang awalnya sudah tertarik. Jadi memang mungkin mereka baca-baca itu atau circle-circle-nya mengarahkan ke sana. Nah yang penting mungkin yang tidak punya circle ke situ itu bagaimana caranya mereka bisa juga ngerti bahwa mereka butuh itu. Karena tadi ya zaman kita saya sebut tadi betapa zamannya orang epilepsi, zamannya orang ekstase, itu kan mereka butuh yang menarik mereka. Dan diingat-ingat jangan panjang-panjang. Saya tidak tahu, mungkin sama Nera teman-teman kemaslah isu-isu mindful ini yang penting-penting 1 menitan saja, sepanjang-panjang kemungkinan bisa di TikTok-kan atau di Instagram kan. Jadi ini menurut saya lebih menarik bagi mereka. Jadi kalau seperti malam hari ini kita dialog 2 jam itu mereka males anunya, terlalu panjang. Kayak saya ngaji filsafat itu, yang ngajinya asli 2 jam itu jarang yang nonton. Tapi yang motong-motong 1 menit, 5 menit, itu justru yang lebih banyak. Jadi, nah, jadi materi-materi kan ini bulan-bulan sama Nera dan teman-teman bikin kajian mindful dari banyak tokoh. Selain ini nanti diupload versi utuhnya di YouTube, saran saya potonglah bagian-bagian yang menarik, yang itu nanti bisa nambah wawasannya teman-teman. Iya. Jadi kuncinya di situ menurut saya untuk demystifying mindfulness kita yang luar biasa ini. Berarti Mas Faiz ngambil prinsip dari yang nomor 2 atau nomor 3 tadi, bahwa saya nggak punya waktu untuk meditasi. Ternyata saya juga nggak punya waktu untuk dengarkan ceramah lama-lama. Iya, jadi banyak orang begitu sekarang. Jadi mau acara-acara bagus-bagus itu kan sama mereka dipotongi saja. Podcast-podcast yang luar biasa, biasanya ya mereka ngambil 1 menitan, ngambil 2 menitan. Yang mentalnya generasi kita begitu. Makanya ya mode ekspresi hari ini begitu, ya mau tidak mau kita memanfaatkan itu untuk memasukkan apa yang kita inginkan, misi-misi, nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Jadi mungkin besok kayak materi-materi pelajaran di kampus-kampus itu bisa formatnya TikTok, formatnya live Instagram, dan macam-macam yang pendek-pendek itu. Iya. Karena sekarang kan ukurannya kan engagement ya. Jadi, wes nggak apa-apa, yang penting superficial nggak apa-apa, yang penting engagementnya tinggi kan. Iya, jadi ya hari ini kan orang-orang begitu semua. Jadi intinya tadi sulit diajak dalam. Ayo berhenti sebentar dong, ayo mikir pelan-pelan, itu sulit. Orang hari ini itu pinginnya sudahlah, maunya apa langsung saja, enggak perlu. Itu selalu begitu. Wong saya kajian itu ya filsafat itu kadang-kadang saya awali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu udah ada yang protes, alah mbok sudah Pak, enggak usah pakai gitu-gitu, langsung saja pingin ngomong apa. Jadi enggak telaten mereka mendengarkan yang gitu-gitu, alah to the point saja. Itu generasi kita hari ini begitu. Jadi kayak generasi yang ingin serba cepat, serba instan. Kalau ada misalnya aktivitas meditasi atau mindful yang sekiranya bisa mereka ikuti secara instan, pokoknya sekarang 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan sukses, itu mungkin ya mereka akan ngambil semua itu. Jadi itu yang jadi apa ya, kalau bahasa saya tantangan kita hari ini. Kita berhadapan dengan generasi semacam itu. Oke. Pak Faiz, kalau kita ya silakan lanjutin lagi dikit lagi. Jadi mereka ini ndak tahan lama. Jadi ndak cepet bosan, kemudian mudah mengeluh kalau ada sesedikit apapun kesulitan, karena mereka sejak kecil nyaman. Jadi memang situasi
ekonomi, situasi budaya, sosial yang stabil, nyaman, itu kan membuat mereka sejak kecil nyaman. Di antara efeknya yang apa ya, mungkin dalam tanda petik agak negatif, mereka jadi tidak tangguh. Ada kesulitan sedikit saja mengeluh, mereka tidak kuat, tidak bisa. Nah, bandingkan dengan generasi sebelumnya yang serba sulit. Jadi lebih tangguh. Nah ini sebenarnya PR peradaban. Jadi tantangan kita untuk menanamkan yang penting-penting, yang ideal-ideal seperti mindfulness. Tapi Mas Faiz, ini kan masalahnya case-nya nanti jadinya sama seperti filsafat yang diajarkan Mas Faiz di ngaji filsafat kan. Jadi mau nggak mau ini ontologinya mungkin sama ya, dan aksiologisnya mungkin sama nantinya. Tapi yang namanya epistemologinya ini harus dibedakan ya. Tadi yang 1 menit, meskipun superficial dan sebagainya, tapi yang penting mereka mau dulu deh, ya kan? Iya. Nah, tapi kan ini kan nanti mereduksi ya Mas Faiz ya. Mereduksi istilahnya esensi daripada mindfulness-nya itu. Betul nggak? Jadi, enggak. Jadi yang 1 menit dan lain-lain itu biarkan seperti iklannya. Oh, kasih teasernya aja ya. Iya, kayak teasernya. Jadi kadang-kadang orang misalnya nonton potongan ngaji filsafat yang 1 menit yang menurut mereka menarik. Biasanya di komen mereka terus tanya, ini fullnya mana sih? Betul. Nah, ini lengkapnya mana sih? Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi strateginya memang harus begitu. Jadi kita potongi yang kecil-kecil, nanti akan menjaring mereka yang memang tertarik untuk lebih dalam lagi. Ini fullnya mana, lengkapnya mana. Dan mereka kalau sudah tertarik lebih mudah nanti mengarahkan untuk selanjutnya. Jadi ini yang bahasa saya strategi retorika kita hari ini, penyampaiannya memang butuh yang semacam ini. Biarkan mereka tertarik dengan yang pendek-pendek instan dulu. Bahkan biarkan mereka, wah ini aku banget ini. Wah ini, itu biarkan begitu dulu. Wah ini cocok ini rasanya. Wah persis seperti yang aku alami selama ini. Nah itu terus mereka, loh kok cuma 1 menit, terusannya mana? Nah itu biasanya terus mereka mengejar link utuhnya. Baru di situ yang panjang-panjang bisa diterima. Oke. Okay.